Shalom, salam sukacita. Hari itu saya mendapat sebuah mimpi di mana tiba-tiba bumi gelap dan tiba-tiba saudara begitu pekatnya tidak ada satu orang pun yang bisa menyalakan HP atau apapun saudara. Semua terkontaminasi. Dan kemudian beberapa hari setelah itu di dalam mimpi itu makanan semua habis diserbu oleh orang-orang dan saya melihat semua orang bersembunyi. Dan saya bertanya apa yang sedang terjadi, apa yang memang Tuhan biarkan terjadi. Tapi ketika saya berdoa Tuhan bilang semuanya bisa dicegah. Dan tiba-tiba Tuhan juga menyuruh saya untuk pergi ke Israel. Dan Tuhan berkata sewa satu pesawat. Panggil mereka yang mau berdoa untuk engkau melakukan doa peperangan di udara. Untuk engkau bersama-sama menahan perang dunia ketiga. Untuk engkau menahan semua nuklir, semua rencana iblis untuk membuat kita manusia memasuki kesesakan besar. Persoalannya, apakah saudara mau bergabung di dalamnya? Apakah saudara mau ikut dan berkata, mari kita akan berdoa menyembah 6 jam di udara. Mengapa? Karena peperangan hari-hari terakhir ada di udara. Karena peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Karena peperangan melawan semua ego manusia. Atmosfer yang sangat mencekam. Kegelapan. Semua berurusan dengan udara. Semua berurusan dengan atmosfer di atas kita. Dengan dunia saudara yang sedang ingin dihancurkan. Dan sedang ingin diporak-porandakan. Baik oleh kuasa kegelapan maupun oleh orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan ego. Dan mereka ingin membuat nuklir dan membuat dunia ini masuk dalam masa yang sangat mengerikan. Mari kita baca ayatnya. Saya berdoa supaya saudara mengerti tanda-tanda zaman. Yang pertama dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang di peranginan jangan ada di atas rumah, turun dan mengambil barang-barangnya, dan jangan pernah untuk berlambat-lambat. Saudara, ini peringatan pertama. Peringatan yang kedua dikatakan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk ke dalam kota. Lihat, ayatnya sudah sangat jelas. Ada satu masa saudara di mana tiba-tiba akan terjadi kegelapan. Terjadi terkontaminasi seluruh dunia. Dan para ahli berkata satu saudara, nuklir yang meledak itu akan berdampak ke seluruh dunia. Tetapi pada waktu satu negara memencet nuklir, atau saudara pada satu orang mulai perang nuklir, maka dunia yang lain, pihak-pihak para pemimpin negara yang lain akan memberikan serangannya. Dan ujungnya dalam 3 hari mungkin seluruh dunia akan gelap gulita. Dan kemudian apa yang terjadi? Stok makanan akan habis. Orang akan menyerbu. Orang-orang kaya akan masuk ke dalam bunkernya. Dan tinggallah mereka yang tidak punya fasilitas seperti itu. Harus menghadapi kegelapan, harus menghadapi kelaparan, harus menghadapi kekeringan, harus menghadapi radiasi, harus menghadapi mutasi gen, harus menghadapi saudara yang namanya kematian. Apakah ini harus dibiarkan? Tidak. Apakah ini akan terjadi? Ya. Tetapi Alkitab berkata bisa ditahan. Alkitab berkata selama ada yang berdoa, selama ada yang merendahkan diri, selama ada yang berdeklarasi, bisa ditahan. Karena itulah Tuhan berkata, apakah engkau tega kalau engkau melihat anak-anakmu, cucu-cucumu yang akan menjerit dan minta makan dan tidak ada susu dan tidak ada makanan? Apakah engkau tega
Kalau engkau melihat anak-anakmu bahkan tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bermain di luar karena seluruh udara terkontaminasi. Apakah engkau tega? Kalau engkau melihat mereka bahkan tidak bisa minum air yang bersih karena semua air mengandung bahan-bahan radioaktif. Saudara, kita tidak bisa tinggal diam. Ini bukan masalah Israel, ini bukan masalah Hamas, ini bukan masalah Iran, ini masalah dunia. Tetapi kita tidak ikut membela satu dengan yang lain, tetapi kita harus berdoa. Hari itu Tuhan berkata, kalau ada 1000 orang berdoa, kalau ada 1000 orang yang sungguh-sungguh deklarasi melakukan peperangan rohani, berdoa dan sungguh-sungguh merendahkan diri, memohon ampun, Tuhan bisa bertindak. Berikan alasan untuk Tuhan bertindak. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang tahu bahwa kejahatan manusia harus dihukum. Tuhan yang membiarkan, saudara, manusia menentukan jalannya. Dan bumi memang ada di bawah otoritas seluruh manusia. Dan manusia-manusia yang diberikan hak untuk mengatur, untuk memimpin, untuk mengelola bumi. Tapi mereka merusakkannya. Dan apakah kita akan diam saja? Hari ini saya menghimbau, saya memanggil untuk kita semua berdoa. Bergabunglah di dalam grup, di dalam tele yang kita sudah akan umumkan. Dan saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bersama-sama, saudara, untuk berdeklarasi. Kita akan bersama-sama berdoa. Karena ayatnya berkata, Tuhan selalu menjawab doa. Kenapa harus 1000? Kenapa harus kelipatan 1000? Saudara, Alkitab berkata, maka ada 1000 shikal perak. Dan itu adalah lambang kebenaran atau lambang dibenarkan. Setiap kali orang Israel bersalah atau ada masalah, maka mereka menyediakan 1000 shikal perak. Saudara, kata 1000 lah itu di hadapan Tuhan merupakan sebuah lambang daripada kebenaran, daripada dibenarkan. Pada waktu ada 1000 orang merendahkan diri, saya percaya Tuhan akan turun memberikan roh pertobatannya. Dan ketika kita berdoa, minta 7 roh Allah melanda dunia ini. Minta 7 roh Allah memberikan hati yang sabar, memberikan shalom. Mari nyanyikan doa buat shalom atas seluruh bangsa-bangsa, atas seluruh kepala-kepala negara. Biarkan mereka punya hati yang mengerti. Biarkan mereka punya hati yang sabar. Biarkan mereka punya hati yang tidak mementingkan ego dan kepentingan bangsanya. Tetapi mereka mementingkan seluruh dunia. Seandainya setiap kepala negara mau sedikit berkorban, satu dengan yang lain mau duduk dan kembali untuk menandatangani perjanjian, untuk mereka bersama-sama demi kepentingan anak cucu. Tidak ada yang menggunakan nuklir. Maka sekali lagi kita akan memasuki masa yang ajaib. Masa Daud dan Salomo. Masa yang namanya Tuhan sudah katakan. Itu yang Tuhan rindukan. Sebuah masa lawatan, sebuah masa hujan awal, hujan akhir yang Tuhan sudah nubuatkan dari 100 tahun yang lalu. Masa di mana semua orang berjalan dalam kebenaran. Masa yang dikatakan penduduknya adalah orang benar. Masa yang disebut penuaian besar. Masa di mana kita bisa duduk dan sama-sama domba dan singa, serigala dan kambing. Semua artinya apapun perbedaan di antara kita. Kita bisa duduk bersama-sama. Kita bisa saling menghargai. Kita bisa saling mengasihi. Kita bisa saling menahan diri. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan memenuhi bumi. Apakah itu ada? Ada. Janjinya berkata, sekali waktu Rohnya akan melingkupi bumi. Rohnya akan membuat pertobatan. Rohnya akan membuat penduduk bumi menjadi orang benar. Rohnya yang akan membuat kita saling mengerti. Rohnya yang akan membuat semua agama saling menahan diri dan melakukan yang baik. Sekali lagi, mari bagian kita berdoa. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi doa orang benar besar kuasanya. Bukankah ayatnya berkata mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakkannya,
kita akan memakan buahnya. Tuhan menunggu gema dari iman kita. Gema dari kata shalom yang akan menghentikan semua perang. Tuhan menunggu sebuah cerita doa karena Dia selalu menjawab doa. Sekali lagi, Tuhan menunggu.